Time for Bible. Siap mendengar renungan singkat ya. Anggaplah sebagai vitamin sebelum saudara mendengarkan makanan pokok firman Tuhan dari Bapak Gembala saudara sekalian di gereja masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang banget ya hari ini bisa membagikan firman Tuhan bagi saudara sekalian. Di dalam pembacaan firman Tuhan terambil dari satu bagian saja hari ini, yaitu Kisah Para Rasul, ya, pasal 16 ayat 31 sampai 34. Ya, hari ini Pastor akan membaca satu bagian saja dari buku Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 sampai 34. Begini Bapak Ibu sekalian, seperti pujian tadi, semua ada waktunya. Nah, kalau kita refleksi sebentar, ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya saudara bersama keluarga, family day. Lalu ada waktunya saudara-saudara mungkin studi dan lain sebagainya, aktivitas kebenaran saudara yang engkau hidupin hari-hari ini. Nah, sekarang Pastor katakan, ini disclaimer dulu ya sebelum kita membaca firman. Ini waktunya kita ibadah. Ibadah itu baik kalau kita ajak keluarga. Jadi saudara kalau nanti mau ibadah di gereja, ajak keluarga, ya. Dan kalau ada keluarga yang belum percaya, biar lihat pelayanan kita, mereka menjadi percaya Tuhan Yesus dan mereka menerima anugerah keselamatan. Juga ini waktu yang baik kalau saudara-saudara yang sudah ke gereja tapi belum dibaptis, ini waktu yang baik. Ada waktunya kita timbang-timbang, pikir-pikir, mempelajari. Ada waktunya juga kita memberi diri dibaptis setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan ada waktunya juga kita akan menikmati santapan, makan bersama-sama keluarga rohani. Seperti hari ini Pastor akan membagikan perjamuan kudus kepada semua yang datang. Jadi firman ini jadi rema yang baru dalam hidup saya. Karena mengkhotbahkan Kisah Rasul 16 ini saya sudah beberapa kali, tapi hari ini Pastor mendapat rema yang baru, yang baik, yang mendorong kita untuk ibadah. Seperti apa? Yuk kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara, nikmat banget kalau kita dalam Yesus, nikmat banget kalau kita bisa ibadah kepada Tuhan, dan super nikmat, super duper nikmat kalau kita bisa ibadah bersama keluarga terkasih. Jadi ibadah jangan sendiri, ibadah ajak keluarga. Ke sorga jangan sendiri, ajak keluarga. Sama sebaliknya juga, ke neraka itu seram, tapi kalau ke neraka bareng keluarga itu jauh lebih seram. Ayo, Pastor mau ajak lewat pembacaan ayat ini, ayo kita ibadah hari ini, jangan sendiri, ajak keluarga. Barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, mereka diselamatkan, mereka dan seisi keluarganya. Jadi, ajak ibadah keluarga. Amin. Ajak ibadah seisi rumah, biar semua tempat ibadah, semua gereja itu penuh dan semarak, keluarga-keluarga diselamatkan, datang beribadah, memuji Tuhan dan terima berkat-berkat rohani, kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Amin. Amin. Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ada waktunya kita mendengar firman Tuhan.
Ada waktunya saudara meeting, ada waktu saudara ke kampus kuliah, dengar penjelasan dari para dosen-dosen. Ada waktunya saudara-saudara dengar petunjuk praktis bagaimana kiat sukses dalam saudara karir, dalam bisnis, dalam apa yang kau rintis. Tapi ada waktunya kita mendengar firman Tuhan. Ada waktunya firman Tuhan diberitakan dan kita memberi waktu untuk mendengar saat kita ibadah. Jadi semua ada waktunya saudara sekalian ya. Mungkin renungan ini sangat sederhana sekali, tapi saya percaya ini menyentuh banyak hati orang-orang untuk oh iya ya, selama ini saya banyak kasih waktu hal-hal yang lain, tapi saya lupa memberikan quality time saya untuk mendengar firman Tuhan. Nah, di ibadah hari ini, baik saudara-saudara di gereja masing-masing ataupun di kesempatan singkat ini, berikan waktu dengar firman Tuhan dan juga saudara beri waktu untuk menceritakan firman Tuhan kepada keluarga, kepada anak-anak. Kalau saudara sudah oma opa, sudah sepuh, kepada cucu-cucu, berikan waktu untuk beritakan firman Tuhan. Ada waktunya kita memberitakan firman Tuhan. Ada waktu kita berdoa, ada waktu kita melayani, ada waktu kita dengar firman Tuhan, ada waktu kita untuk memberitakan firman Tuhan. Ayo, saya mau tanya nih, siapa yang rindu setelah dengar renungan ini, mau rajin ibadah, lalu ajak keluarganya, lalu dengar firman, dan tidak jadi pendengar yang baik saja, tapi pelaku firman juga, yaitu setia mengaminkan firman Tuhan, dan juga mau menceritakan kepada orang-orang lain firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan dari Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada manusia. Puji Tuhan, pasti deh kita yang melayani seperti ini damai, orang yang menerima juga damai, karena di dalam kasih ada damai. Di dalam perseteruan ada kebencian, ada iri hati, tapi dalam kasih ada damai dan sejahtera. Kerajaan sorga bukan soal sandang, papan, pangan, pakaian, bukan soal makan, minum saja, tapi kerajaan sorga berbicara soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus yang ada di hati orang percaya, di mana dia dengar firman, dia bagikan firman Tuhan, kabar kesaksian, pasti deh banyak jiwa-jiwa yang teduh hatinya dan membuka hatinya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang komentar, Pastor, saya ke gereja sendiri. Iya, tidak apa-apa. Kalau memang masih sendiri, ya. Tapi kalau saudara punya keluarga, ayo jangan sendiri lagi ya. Ajak keluarga ibadah. Saya rindu hari ini dan bahkan selama bumi masih ada, setiap kali ibadah dimanapun, di kota manapun, di negeri manapun, di negara manapun, di gereja manapun, selalu semarak penuh dengan jiwa-jiwa. Semua gereja semarak penuh dengan jiwa-jiwa dan pujian kepada Tuhan Yesus. Amin. Lanjut ayat 33. Nah, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ada waktunya dibaptis. Ayo, angkat tangan. Ye. Siapa yang lihat ini yang sudah percaya Tuhan Yesus tapi belum dibaptis? Wah, puji Tuhan. Ayo, mana tangan-tangannya saya mau lihat? Ada kah? Wah, ada. Ayo, setelah ini mulai mempertimbangkan, mulai buat keputusan untuk dibaptis. Ada waktunya pikir-pikir, ada waktunya katekisasi, ada waktunya belajar, ada waktunya merenungkan, ada waktunya kita memberi diri dibaptis. Secara khusus saya senang sekali karena kolam Bethesda yang Tuhan kasih berkat kita bisa dipercaya mengelola ini, banyak sekali jiwa dibaptis di hari Minggu, ya. Hari Minggu pastor ini melayani, dan juga di luar hari Minggu, sekalipun bukan pastor ini melayani, bukan dari pelayanan Geraha IHS, tetapi dari gereja-gereja lain yang meminjam kolam Bethesda dan kita kasih pakai dan mereka membawa jiwa-jiwa dibaptis. Puji Tuhan. Ayo, ini hari waktu terbaik engkau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu ya.
Kalau engkau belum dibaptis, ayo dibaptislah. Seperti kisah kepala penjara ini, yang tadinya dia tidak percaya Tuhan, ketika ada masalah, dia mengalami goncangan. Bible mencatat di Kisah Para Rasul 16 sebelumnya ini, ayat-ayat di atasnya, dia frustrasi, mau bunuh diri, tapi ada hamba Tuhan datang melayani. Akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Bukan cuma dia percaya Tuhan Yesus, dia dan keluarganya percaya Tuhan Yesus, dan juga memberi diri dibaptis. Puji Tuhan. Sekarang Pastor akan baca ayat 34. Kita selesai di ayat ini ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 34. Firman Tuhan, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Wah, ada makanan di sini, jadi lapar nih. Dan ia sangat bergembira, hore, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, ada waktunya makan-makan, ada waktunya ucapan syukur. Tapi saya mau katakan bahwa semua ada waktunya. Ada waktu kita ibadah, amin. Ada waktu kita jalan-jalan sama keluarga. Ada yang suka ke mall, ada yang suka touring, ada waktunya. Tapi jangan lupa, hari ini waktu yang terbaik untuk ibadah. Dengar firman, ceritakan firman Tuhan, memberi diri dibaptis, puji Tuhan. Ini sebuah karya keselamatan. Dan juga biasakan pulang dari baptisan atau pulang ibadah, makan-makan keluarga. Biasa di gereja juga ada ucapan syukur. Kalau hari ini pastor ini di tempat kami membagikan perjamuan kudus sebagai simbol roti dan pengorbanan Kristus dan anugerah darah Yesus yang menyelamatkan kita, bermakna rohani. Puji Tuhan, kiranya renungan ini bisa memberkati saudara-saudara di hari Minggu pagi. Pastor ucapkan selamat beribadah ya di gerejanya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat renungan firman, buat kesempatan boleh membaca dari Kisah Para Rasul pasal 16 ini. Dan kami diingatkan Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Termasuk ada waktu dengan keluarga, ada waktu bekerja, dan lain sebagainya. Ini waktu kami ibadah, waktu kami dengar firman, waktu memberi diri dibaptis, waktu kami boleh menikmati santapan rohani bersama keluarga terkasih dengan orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Bapa buat setiap hati kami kuat melakukan firman Tuhan dan setia sampai akhir. Dan saat firman diberitakan, saya percaya semua yang dengar ini hatinya dijamah oleh Kristus, sehingga mereka memberi diri untuk ibadah dengan semangat di gereja di kota masing-masing. Amin, amin, amin. Apakah untungnya manusia apabila memiliki dunia, tetapi kehilangan nyawa yang berharga? Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya untuk memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Silahkan menulis keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yesua Hamasia, bless you.